Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan segi 4 dan segitiga sebelumnya, kita telah membahas tentang persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan layang-layang. Pada pertemuan segi 4 dan segitiga kali ini, kita akan membahas tentang jajar kenjang dan trapesium. Seperti apakah itu? Yuk diperhatikan. Jajar kenjang. Jajar kenjang gambarnya seperti ini, memiliki alas, bisa juga disebut panjang, dan sisi yang miringnya ini disebut lebar dan memiliki tinggi, ya. Kemudian jajar kenjang juga memiliki dua pasang sisi yang sejajar, AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC, sehingga rumus untuk menghitung keliling jajar kenjang boleh tambahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau karena dia memiliki dua pasang yang sama sejajar, yaitu tadi AB dengan CD, maka langsung saja AB kita jumlahkan dengan BC, kemudian hasilnya baru dikali 2, ya, yaitu kelilingnya 2 dikali AB ditambah BC, karena dia ada 2 yang seperti AB dan 2 yang seperti BC. Berikutnya, untuk menghitung rumus luas jajar kenjang, cukup kalikan saja alas dikali tingginya, sehingga rumus luasnya yaitu AB dikali T adalah tingginya. Agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Setiap sore Bimo selalu olahraga lari di lapangan dekat rumahnya. Lapangan tersebut berbentuk jajar kenjang yang mempunyai panjang alas 25 meter dan lebar 20 meter. Bimo selalu berlari 4 kali putaran. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Bimo? Pertama, kalian ingat bentuk jajar kenjangnya ya, seperti ini. Kemudian kita tulis diketahui. Apa tadi? Panjang alas berarti AB ya, AB 25 meter dan lebarnya adalah BC sama dengan 20 meter. Nah, dia lari 4 kali putaran, kita ingat nanti akhirnya akan dikali 4 ya. Berapakah panjang lintasan? Yang ditanya adalah panjang lintasan yang dilalui Bimo. Kita coba jawab. Untuk menghitung yang namanya berlari mengelilingi, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus keliling ya. Sehingga rumus keliling tadi 2 dikali AB ditambah BC. Kita tulis keliling sama dengan 2 dalam kurung AB-nya adalah alasnya ya, 25 ditambah BC adalah 20. Tutup kurung. Keliling sama dengan 2, jumlahkan di dalam kurung terlebih dahulu. 25 ditambah 20 yaitu 45 ya. Sehingga keliling diperoleh 90. Nah, ini untuk satu putaran. Sedangkan Bimo itu berlarinya 4 kali putaran, sehingga lintasan yang dilaluinya yaitu 90 dikali 4 karena dia berlari 4 kali. Lintasan yang dilaluinya ternyata 360 meter. Nah, jadi panjang lintasan yang dilalui Bimo adalah 360 meter. Mudah ya, perhatikan lagi contoh berikutnya. Upin ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk jajar kenjang dengan panjang 5 meter dan tinggi 4 meter. Jika biaya rumput setiap meter persegi adalah Rp50.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di halaman rumahnya? Kita buat diketahui panjangnya yaitu AB ya 5 meter dan tinggi 4 meter. Untuk halamannya ini jajar kenjang.
Kemudian biaya per meternya adalah Rp50.000. Yang ditanya adalah biaya yang harus dikeluarkan seluruhnya ya. Kita coba jawab. Ingat bentuk jajar genjangnya, halamannya tadi ya. Kemudian untuk rumus yang digunakan adalah karena menanam rumputnya di halaman di tengah-tengah ini ya, seluruhnya permukaannya, maka rumus yang digunakan adalah rumus luas jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi. Alasnya tadi AB ya. Luas sama dengan alasnya adalah AB, 5 dikali tingginya adalah 4 meter, sehingga luas diperoleh 5 dikali 4, 20 meter persegi. Nah, biaya per meter perseginya Rp50.000. Kalikan saja ya dengan 20, sehingga biayanya 20 dikali Rp50.000 sama dengan Rp1.000.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di halaman rumah Upin adalah Rp1.000.000. Nah, seperti itu ya untuk jajar genjang. Bagaimana untuk trapesium? Perhatikan trapesium berikut. Trapesium memiliki macam-macam bentuk ya. Yang pertama ada trapesium sembarang. Artinya ini sisinya tidak ada yang sama. A, B, C, D semuanya ukurannya berbeda. Itu disebut trapesium sembarang. Kemudian trapesium sama kaki. Sesuai dengan namanya sama kakinya. Artinya ukuran C dengan D itu sama panjangnya ya. Kemudian trapesium siku-siku. Artinya dia memiliki sisi siku-siku atau 90 derajat tegak lurus ini ya. Setiap trapesium pasti memiliki dua sisi yang sejajar ya. Nih, Ibu beri nama yang sejajarnya A dan B, atas dan bawah ya. Oke, untuk menghitung rumus keliling trapesium sama, jumlahkan saja yang pinggir-pinggirnya, berarti rumus keliling trapesiumnya A ditambah B ditambah C ditambah D semua sama. Kemudian untuk menghitung rumus luas trapesium, walaupun bentuknya berbeda-beda tapi rumusnya sama ya. Luasnya yaitu jumlahkan sisi yang sejajar, berarti A ditambah B yang sejajaran ini ya, kita kalikan dengan tingginya. Tinggi itu yang selalu lurus ini ya, ini lurus tingginya, kemudian dibagi 2. Jadi rumusnya jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, atau ditulis di sini boleh A ditambah B harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan tingginya, kemudian baru dibagi 2. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Sebuah trapesium mempunyai panjang sisi sejajar 4 cm dan 5 cm. Jika tinggi trapesiumnya adalah 8 cm, maka luas trapesium tersebut adalah. Oke, kita ingat lagi gambar trapesiumnya ya. Ada sisi sejajar A dan B. Yang ditanya adalah rumus luasnya. Kita jawab. Diketahui sisi sejajar berarti ada A 4 cm dan B-nya 5 cm. Dan tinggi trapesium T sama dengan 8. Yang ditanya adalah luas trapesium. Kita jawab rumus luas tadi ya. L sama dengan, masukkan jumlah sisi sejajarnya. A yaitu 4 ditambah B-nya 5, kemudian dikali tinggi adalah 8, rumusnya dibagi 2. L sama dengan, jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 5, 9 dikali 8 dibagi 2. Adakah yang bisa dibagi? Ya, ternyata ada. 8 bisa dibagi 2. Kita coret. 8 dibagi 2 yaitu 4. Sisakan di tempat yang besar ya. Nah, sehingga L sama dengan 9 dikali 4 yaitu 36.
Nah, ternyata luas trapesium itu adalah 36 cm persegi. Lanjut ke contoh berikutnya. Selembar kertas berbentuk trapesium dengan ukuran sisi sejajar 24 cm dan 16 cm. Jika luas kertas tersebut 400 cm persegi, maka tinggi kertas tersebut adalah, diingat kembali gambarnya, jangan lupa rumusnya. Kita tulis diketahui, sisi sejajarnya adalah A dan B ya, 16 dan B-nya adalah 24. Dan luas 400 yang ditanya adalah tingginya. Kita jawab. Apa yang diketahui itu adalah petunjuk untuk mengerjakannya. Berarti di sini yang diketahuinya adalah luas, maka kita gunakan rumus luas. L sama dengan 400 cm persegi. Masukkan angka-angkanya. Rumus luas tadi A ditambah B berarti 16 ditambah B-nya 24 kali tingginya yang ditanya ya. Tulis saja. Kemudian dibagi 2 sama dengan ini rumus luasnya kita isi. Kemudian 400-nya mengikuti. Berarti sama dengan 400. Selesaikan yang sebelah kiri. Kita jumlahkan di dalam kurung. Berarti 16 ditambah 24 itu 40. Kemudian masih ada dikali T. Kali T. Dibagi 2. Dibagi 2 ya. Sama dengan 400. Oke, kita lihat kembali untuk yang bagian sebelah kiri ya. Adakah yang bisa kita bagi antara di atas dengan yang di bawahnya? Ya, ternyata masih ada yang bisa dibagi. 40 dibagi 2. Berarti 20. Sisakan di tempat yang besar ya. Sehingga yang tersisa adalah 20 dikali T sama dengan 400. Ingat, jika dikali pindah jadi bagi. Sehingga T sama dengan 400 dibagi 20. Ini boleh kita coret nolnya ya, habis 1, nolnya habis ini, tinggal 40 dibagi 2. Berarti 40 dibagi 2 adalah 20. Ternyata tinggi kertas tersebut adalah 20 cm. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang jajar genjang dan trapesium. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.